Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Sari Sumiati, NPM 041 dari kelas A akan menjelaskan mengenai perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan di apotek. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Tujuan perencanaan adalah untuk menyusun kebutuhan obat yang tepat dan sesuai kebutuhan untuk mencegah terjadinya kekurangan atau kelebihan persediaan farmasi dan perbekalan kesehatan serta meningkatkan penggunaan secara efektif dan efisien. Perencanaan meliputi prosedur pengadaan, perencanaan kebutuhan fisik, target pelayanan kesehatan, indeks satuan kebutuhan, penggunaan bahan logistik yang lalu, alokasi anggaran, serta alokasi pengadaan dan waktu. Terdapat 3 metode perencanaan, yaitu metode konsumsi, metode epidemiologi atau morbiditas, dan metode gabungan antara metode konsumsi dan metode epidemiologi. Metode konsumsi. Metode ini merupakan metode untuk obat atau alat kesehatan yang telah memiliki data konsumsi yang mantap. Metode ini tidak bisa dihitung dengan kasus per kasus penyakit. Metode ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Kelebihan dari metode konsumsi yaitu data konsumsi yang akurat, tidak membutuhkan data epidemiologi dan standar pengobatan, serta pola preskripsi yang tidak berubah dan kebutuhan relatif konstan. Sedangkan kekurangan dari metode konsumsi ini yaitu data konsumsi, data obat, dan data jumlah kontak pasien kemungkinan sulit didapat, tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi, dan tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok lebih dari 3 bulan. Metode epidemiologi atau metode morbiditas. Metode ini merupakan metode perencanaan kebutuhan penyakit tertentu, terutama penyakit yang perlu menggunakan obat mahal, seperti obat kanker, albumin, atau anestesi inhalasi. Kelebihan dari metode epidemiologi yaitu perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran, program-program yang baru dapat digunakan, serta usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar pengobatan. Sedangkan kekurangan dari metode epidemiologi ini yaitu membutuhkan waktu yang banyak dan tenaga yang terampil, data penyakit sulit diperoleh secara pasti, dan kemungkinan terdapat penyakit yang tidak termasuk dalam daftar. Memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan, pola penyakit dan pola preskripsi tidak selalu sama, dapat terjadi kekurangan obat karena wabah atau kebutuhan insidental tidak terpenuhi, serta variasi obat terlalu luas. Metode epidemiologi ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Metode gabungan. Metode ini merupakan metode untuk obat dan alat kesehatan yang kadang fluktuatif dengan koreksi pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, perubahan pola peresepan, serta perubahan kebijakan pelayanan kesehatan. Metode ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Selain itu, terdapat 2 metode analisis evaluasi, yaitu analisis Venn dan analisis ABC.
kategori vital, esensial, dan non-esensial. Yang pertama, obat dengan kategori vital. Obat dengan kategori vital ini wajib ada karena sifatnya life saving atau dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Contohnya seperti epinefrin, NaCl 3%, dan dopamin. Yang kedua, obat dengan kategori esensial. Obat dengan kategori ini dapat menyembuhkan penyebab penyakit, dan jika obatnya tidak ada, maka pemberiannya dapat ditunda. Contohnya, antibiotik dan NSAID. Yang ketiga, golongan non-esensial, di mana obat ini tidak dapat menyembuhkan dari sumber penyakit yang hanya bersifat sebagai penunjang dan tidak diprioritaskan. Contohnya, vitamin dan suplemen. Kemudian, analisis dengan metode ABC, di mana metode ini merupakan metode yang mengklasifikasikan perbekalan kefarmasian berdasarkan dengan jumlah nilai rupiah menjadi kelas A, B, dan C. Metode ini bersifat fleksibel dan bisa digunakan di mana saja, seperti di rumah sakit, apotek, dan puskesmas. Untuk kelas A ini merupakan golongan obat dengan jumlah biayanya 70 hingga 80% untuk pengadaan, sedangkan untuk jumlah stoknya hanya 15%. Kemudian untuk kelas B, biaya dari obat tersebut sebesar 15 hingga 25%, sedangkan jumlah stoknya 30%. Dan untuk kelas C ini memiliki biaya 5 hingga 15%, sedangkan untuk jumlah stoknya 55%. Masalah yang sering terjadi yaitu terbatasnya budget pengadaan. Dan solusinya yaitu dengan mengurangi safety stock di kelas A, karena kelas A ini tidak fast moving, sehingga safety stocknya harus dikurangi. Selanjutnya, pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Tujuan dari pengadaan ini yaitu menjamin ketersediaan obat dengan tepat jumlah dan waktu, serta harga yang terjangkau. Pada saat proses pengadaan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tahu distributor yang sesuai. Distributor yang dipilih haruslah distributor yang valid untuk menentukan mutu obat yang dipesan. Yang kedua, butuh SP. Terdapat beberapa macam SP. Yang pertama, SP umum. SP ini digunakan untuk golongan obat bebas, bebas terbatas, dan obat keras. Kemudian ada SP narkotika. Satu SP narkotika digunakan hanya untuk satu obat dengan distributor yang tunggal. Kemudian ada SP psikotropika. Untuk satu SP ini boleh untuk lebih dari satu obat asalkan satu distributor. Kemudian ada SP OOT dan SP prekursor. Berdasarkan Kemenkes RI nomor 38 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Program Kesehatan, prinsip-prinsip dalam pengadaan obat adalah: yang pertama, mutu obatnya terjamin, yaitu memenuhi kriteria
khasiat, keamanan, dan keabsahan obat serta telah mempunyai izin edar. Yang kedua, pengadaan obat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, menerapkan konsepsi obat esensial generik. Dan yang keempat, pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau pedagang besar farmasi. Terdapat 5 kategori metode pengadaan barang dan jasa, yaitu yang pertama, pembelian. Yang kedua, swakelola. Yang ketiga, produksi, di mana kriterianya adalah obat lebih murah jika diproduksi sendiri dan obat tidak terdapat di pasaran atau formula khusus di rumah sakit. Yang keempat, obat untuk penelitian, dan yang kelima adalah kerjasama dengan pihak ketiga. Selanjutnya, penerimaan obat. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Ketika kita menerima barang dari supplier, yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, cek kesesuaian surat pesanan. Yang kedua, sesuaikan barang dengan faktur. Yang dicek yaitu kesesuaian item obat, jumlah, batch, dan tanggal kadaluarsa. Yang ketiga, catat di buku penerimaan. Kemudian input di SIM farmasi. Dan yang terakhir, obat disimpan. Setelah melakukan pengadaan dan penerimaan obat, maka selanjutnya yaitu penyimpanan. Penyimpanan merupakan suatu aktivitas menyimpan dan memelihara agar persediaan farmasi yang diterima aman, terhindar dari rusaknya mutu obat, pencurian, atau kebakaran. Tujuan dari penyimpanan ini yaitu menjamin keamanan, memelihara mutu barang dan menjaga kelangsungan ketersediaan, memudahkan dalam pencarian dan pengawasan masa kadaluarsa, mengatur aliran barang dari tempat penyimpanan ke pengguna, serta menjamin pelayanan yang cepat dan tepat. Terdapat beberapa metode penyimpanan obat. Yang pertama yaitu metode alfabetis, di mana obat disusun berdasarkan nama sesuai dengan urutan alfabet. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan bentuk sediaan, seperti bentuk sediaan padat, sirup, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan farmakoterapi, obat disusun berdasarkan farmakoterapinya, seperti obat antasid, obat untuk jantung, obat untuk sariawan, ataupun lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam pengambilan obat. Kemudian, ada penyimpanan obat khusus. Misalnya, seperti penyimpanan untuk obat narkotika dan psikotropika, di mana penyimpanannya harus dalam lemari narkotika yang sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan. Kemudian, berdasarkan FIFO atau first in first out, di mana obat yang pertama datang, pertama masuk ke dalam gudang penyimpanan, itulah yang keluar lebih dulu dari gudang penyimpanan. Kemudian, berdasarkan FIFO atau first expired first out, di mana obat yang memiliki tanggal kadaluarsa lebih cepat, maka ia yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penyimpanan. Yang pertama, penyimpanan pada suhu kamar, yaitu pada suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Yang kedua, penyimpanan pada kelas sejuk 1,
di mana pada suhu 15 hingga 25 derajat Celcius yang dapat disimpan dalam ruangan ber-AC. Ya, selanjutnya, penyimpanan pada kelas sejuk 2 dengan suhu 8 hingga 15 derajat Celcius yang dapat disimpan dalam cool box. Selanjutnya, penyimpanan dingin dapat disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Kemudian, obat golongan narkotika dan psikotropika, di mana keduanya harus disimpan dalam lemari yang sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, yaitu barang mudah terbakar. Barang-barang ini disimpan di dalam gudang yang tahan api yang dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.